itu syirik uluhiyah, berarti juga syirik rububiyah. Karenanya tadi di dalam Al-Qur'an idznu sawwikum bi rabbil wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyin arbaba, bukan alihatan. Atau idznu sawwikum bi ilahil, enggak pakai itu. Berarti kan sama ini. Karenanya di alam kubur yang ditanya man rabbuka, tidak ada pertanyaan man ilahuka. Mengapa? Karena sama. Seandainya menurut Wahabi orang beriman rububiyah tak cukup, harus ada iman uluhi. Kalau memang iman rububiyah tak cukup, harus ada iman uluhiyah, mestinya pertanyaan di alam kubur tuh kurang. Ya fulan, man rabbuka? Allahu rabbi. Sudah selesai? Belum. Wa man ilahuka? Ada pertanyaan lagi. Ternyata kan tidak ada, cuma satu. Jadi tidak ada at-tafriq ya, at-tafriq bainar rububiyah wal uluhiyah tidak ada. Karena bainahuma talazum. Ada keterkaitan yang sangat kuat. Lah menurut Wahabi, Abu Jahal dan Abu Lahab bisa jawab itu. Man rabbuka? Allahu rabbi. Karena tauhid rububiyah itu menurut Wahabi ya. Padahal jadi kata Wahabi kan Abu Jahal wa Abu Lahab wa man kana ala dinihim minal musyrikin yu'minuna billah wa yuwahhidunahu khaliqan wa raziqan muhyian wa mumitan. Masa begitu? Wong di dalam Al-Qur'an sudah jelas ya. Kita ini kan dilarang mencela Tuhan-Tuhan mereka itu. Fayasubbullaha adwam bighair. Karena mereka mencela Allah. Seandainya mereka itu mengakui tauhid, tidak akan mencela, maki-maki Allah. Dalam Al-Qur'an kan seperti itu. Mereka berdalil qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. So ada rabb di sini, kemudian ujung ada ilah. So ada rububiyah, ada ilah, ada uluhiyah, ada rububiyah. Kemudian Malik ditafsirkan Malik ini asma. So asma. Macam mana nak jawab tu Ustaz? Jadi ini ya, Wahabi bukan cuma itu dalilnya. Membagi tauhid rububiyah uluhiyah di tafsir Wahabi. Wahabi punya kitab tafsir namanya Taisirul Karimir Rahman fi tafsiri kalamil Mannan, karangannya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, gurunya Syekh Ibnu Utsaimin. Ketika menafsirkan surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, kata dia wa fi hadza itsbatu tauhidul uluhiyah war rububiyah, karena lillahi rabbi. Katanya begitu. Kita tanya, mengapa setelah itu kan Ar-Rahmanir Rahim? Mengapa tidak ada tauhid Rahmaniyah, Rahimiyah, Malikiyah misalnya? Kok tidak ada? Lalu mereka ini digabung, Ar-Rahmanir Rahim, terus Maliki Yaumiddin, ini asma wa sifat. Digabung jadi satu. Lah mengapa lillahi rabbi tidak digabung saja? Lillahi iluhiyah dan rububiyah itu sama. Mengapa tidak digabung saja? Kok satunya digabung? Kan tidak ada bedanya itu. Kalau alasannya karena rabbi ini menjadi sifat dari lillahi. Nah, Ar-Rahmanir Rahim kan juga sifat, Maliki juga sifat. Apa bedanya? Logikanya kan seperti itu. Ya sama dengan yang di belakang itu. Yaitu pokoknya ya dibuat-buatlah. Nah, ghairu ma'qul itu ya. Nah, jadi penelitiannya kurang bagus. Orang yang berkata Allah ada tangan, ada kaki, tapi tak seperti kaki tangan. Itu tetap tajsim, mujassim. Allah punya tangan tapi tak seperti tangannya makhluk. Itu mujassimah. Mengapa? Alasan mereka, loh itu kakinya kambing kan tidak sama dengan kaki orang. Nah itu bodoh namanya. Karena orang dengan orang juga beda kakinya, ya ukurannya atau pasti ada bedanya. Maksudnya tidak begitu. Jadi kata Imam Fakhruddin Ar-Razi ya di dalam kitab Al-Arba'in fi Usuliddin ya, atau di dalam kitab yang dibantah oleh Ibnu Taimiyah itu Asasut Taqdis
beliau menjelaskan bahwa makhluk itu kan ada dua, ada benda, ada sifat benda. Kemudian benda ada sifat benda. Kemudian benda ada yang bisa dibagi-bagi, itu namanya jisim. Jadi kalau masih bisa dipecah-pecah namanya jisim. Ada yang tidak bisa dibagi-bagi, itu namanya jauhar. Nah, yang membedakan antara benda yang satu dengan yang lain itu sifatnya. Tapi bendanya kan sama itu. Atau misalnya kita ambil tepung dibuat kue. Satunya dibuat kue apa misalnya. Satunya, yang membedakan itu apanya? Itu kan cuma sifat-sifatnya. Tapi bendanya kan sama jisimnya itu. Lah Tuhan itu tidak sama. Karenanya kata Imam Ghazali bahwa Allah laisa bijismin wala jauharin wala aradin. Allah itu bukan jisim. Jisim artinya benda yang dapat dibagi-bagi. Juga bukan jauhar, benda terkecil yang tidak bisa dibagi-bagi. Wala arad, dan juga bukan arad. Karena arad itu la yabqa zamanain. Tidak akan tetap dalam dua zaman, berubah. Kita ini, sambian ini sekarang lebih tua daripada tadi. Betul Pak Ndak? Dan berubah terus, cuma limitnya kan sedikit. Ketemunya nanti setelah lama. Kalau Tuhan itu jauhar, berarti berubah. Tuhan tidak berubah. Kalau Tuhan itu jisim ini kan sifatnya butuh pada tempat. Dan jisim itu mahdud, terbatas, berarti Tuhan terbatas. Sesuatu yang terbatas pasti butuh pada yang membatasi. Berarti kalau begitu Tuhan bukan jisim. Kalau Tuhan bukan jisim, lalu apa? Ya Tuhan. Pertanyaannya, Ibnu Taimiyah, Wahabi ini kan menganggap pokoknya benda ya pasti jisim. Kalau bukan jisim ya tidak ada. Atau sifat jisim. Nah itu keliru. Karena kita harus tanya, apakah mungkin ada sesuatu bukan